siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berjumpa lagi dengan si Boim. Kali ini bersama saya Kak Friska. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Setelah melakukan pembelajaran ini, adik-adik diharapkan 1, bisa menganalisis organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang kedua, adik-adik diharapkan dapat menganalisis informasi yang disampaikan pada paparan iklan dari media cetak maupun media elektronik. Adik-adik, tentunya kalian di rumah pernah dan sering menonton televisi. Pernah dan sering menonton konten-konten video di internet. Nah, ketika adik-adik menonton televisi, menonton acara yang kalian sukai, pasti di situ ada atau sering terlihat iklan-iklan. Nah, kita sering mendengar iklan ini, iklan itu. Nah, apa sih sebenarnya iklan itu? Coba kita lihat gambar di samping ini. Adik-adik, siapa yang tahu iklan itu berfungsi untuk apa? Ya, benar. Iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik barang maupun jasa. Iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kalimat dan gambar yang menarik menjadi hal penting dalam iklan. Adik-adik, tentunya ketika kita melihat iklan, ada 1 atau 2 kalimat yang terngiang-ngiang di kepala kita. Mengapa demikian? Ya, karena dalam kalimat iklan itu menggunakan kalimat persuasif. Ada yang bisa membantu? Kalimat persuasif itu apa? Pinter! Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat mengajak. Kira-kira mengapa iklan menggunakan kalimat persuasif? Iklan menggunakan kalimat persuasif dengan tujuan agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Setelah mengetahui fungsi iklan, kita akan mempelajari unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan yaitu 1, isi iklan. Isi harus sesuai dengan yang ingin disampaikan. Yang kedua, sasaran iklan. Sasaran iklan ini kepada siapa iklan itu ingin ditujukan? Untuk pelajar, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk petani, dan sebagainya. Yang ketiga, kata kunci. Kata kunci ini kata yang menjadi tema iklan. Yang keempat, maksud gambar. Maksud gambar di sini adalah gambar memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Adik-adik, setelah kita mempelajari materi tentang iklan, ayo kita berlatih menjawab pertanyaan berikut ini dengan memperhatikan iklan di samping. Pertama, apa kata kunci dari iklan di samping? Benar, tentang sarapan sehat. Yang kedua, kepada siapa iklan itu ditujukan? Benar, iklan itu ditujukan untuk semua masyarakat.
Yang ketiga, bertutur tentang apakah iklan di samping? Ya, benar. Iklan di samping berisi ajakan tentang sarapan sehat sebelum jam 9. Hai, halo adik-adik sahabat Boim. Masih semangat kan? Ya, terima kasih. Coba Kak Friska mau tanya, siapa yang hari ini sudah sarapan? Aku. Ya, kenapa manusia membutuhkan sarapan, makan siang maupun makan malam? Intinya, mengapa manusia membutuhkan makanan? Siapa yang tahu? Coba. Setelah kita makan, kita terasa apa? Terasa bertenaga kan? Nah, manusia membutuhkan makan sebagai sumber energi. Makanan yang masuk ke dalam manusia diolah oleh tubuh menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Adik-adik, di sebelah Kak Friska sudah ada torso. Nah, saat ini Kak Friska akan menunjukkan urutan pencernaan makanan pada manusia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Setelah itu, melalui kerongkongan, makanan masuk ke dalam lambung. Setelah di dalam lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Sisa-sisa sari makanan masuk ke dalam usus besar. Lalu, sisa makanan masuk ke dalam anus dan dikeluarkan dalam bentuk feses. Pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah pencernaan dengan bantuan alat-alat pencernaan yang terjadi di mulut dan di lambung. Sedangkan yang kedua, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim-enzim pencernaan yang terjadi di mulut, lambung, dan usus. Adik-adik sahabat Boim, akan Kak Friska tunjukkan apa saja urutan pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut ada dua sistem, yaitu kimiawi dan mekanik. Kimiawi dibantu oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Yang kedua, secara mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Lalu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan dan mendorong ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan diproses secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dibantu oleh dinding-dinding lambung. Secara kimiawi dibantu oleh 3 enzim yang dihasilkan oleh lambung, yaitu pepren ascle, singkatan dari pepsin, renin, dan asam klorida. Adik-adik, perhatikan layar berikut ini. Berikut ini adalah proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Mastikasi, adalah proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ketiga, deglutisi, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Digesti, yaitu proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 5. Absorpsi, yaitu proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Keenam, defekasi, adalah proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Untuk lebih memahami urutan pencernaan makanan pada manusia, mari kita belajar melalui menyanyi berikut ini. Adik-adik sahabat Boim, yuk kita menyanyi tentang pencernaan. Diingat-ingat ya. 1, 2, 3.
mulut untuk mengunyah, kerongkongan untuk menelan. Ada peristaltik menekan makanan, didorong ke dalam lambung. Lambung untuk memecah, 3 enzim yang dihasilkan, pepsin, renin, asklo atau asam klorida pepsin protein kasein, renin protein asam amino, asklo membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Usus 12 jari atau duodenum, ada 3 enzim dari kelenjar pankreas, disingkat amiltripsin. Amilase zat gula, zat tepung, lipase lemak, asam lemak, tripsin protein kasein, makanan lalu diserap, diedar ke seluruh tubuh. Usus besar dibagi 3, naik, melintang, dan turun. Ada pembusukan, penyerapan sisa air menuju ke dalam anus, keluar menjadi feses. Adik-adik sahabat Boim, kali ini kita telah mempelajari tentang iklan, baik pengertian, unsur-unsurnya, dan juga tentang pencernaan pada manusia. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di dalam kolom komentar ya. Lalu, agar lebih memahami, silahkan adik-adik belajar mengerjakan soal-soal yang ada di buku latihan kalian di rumah. Ingat, selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan serta menjauhi kerumunan. Mari kita akhiri kegiatan kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Sahabat Boim, tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum.